Iya, Shalom. apa kabar Pak? Luar biasa kami ya, Pak. Ya, Ya. haleluya, luar biasa ya. Pak Arthur ini seorang musisi dan juga anaknya beliau, saya pikir juga semua teman-teman kenal, yaitu Tessa Kaunang, dan ini adalah orang tua daripada Mbak Tessa Kaunang. Terima kasih sekali lagi buat Pak Arthur dan buat Baik. Ibu, dan yang pada kesempatan ini Ibu yang akan bersaksi, tapi akan didahului sedikit oleh penjelasan daripada Bapak Arthur. Nah, sedikit saya perlu tambahkan, Ibu ini artinya dari keluarga besar haji. Papa mamanya haji, saudara-saudaranya juga haji semua. Nah, luar biasa kenapa beliau bisa kenal Tuhan, nanti kita akan dengarkan. Oke, Pak Arthur bisa memberikan penjelasan sedikit, kemudian nanti diserahkan kepada Ibu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Shalom saudaraku. Saya Arthur Kaunang. Saya dahulu adalah seorang musisi, namun sampai sekarang pun saya seorang musisi karena itu talenta dari Tuhan. Dan saya diberi seorang teman pewaris kasih karunia, yaitu seorang istri yang cantik, yaitu Yuli Astuti Kaunang. Dan saya sangat bersyukur karena justru melalui istri saya ini saya boleh mengenal Kristus secara benar. Saya boleh dirubahkan hidup saya dan merupakan titik balik saya ketika Tuhan justru memakai istri saya ini untuk mengubah, mentransformasi saya. Sehingga ketika saya yang dipercaya oleh Tuhan sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi itu bertobat total, maka seluruh isi rumah pun dipulihkan. Ketiga anak saya semuanya dipulihkan dan kembali kami menjadi satu keluarga yang utuh, keluarga yang takut dan hormat kepada Tuhan. Dan yang terutama yang menjadi satu hal yang luar biasa bagi saya adalah bagaimana cara kerja Tuhan untuk memakai istri saya untuk menyelamatkan seisi rumah ini. Dan tidak usah berlama-lama, saya akan panggilkan Pendeta Yuli Kaunang. Shalom. Ya, shalom Ibu. Shalom Pak Yusuf. Ya, terima kasih Ibu. Aduh, Ibu luar biasa. Walaupun Amin. usia tidak muda, tapi masih terlihat cantik. Dan yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Kasih karunia Tuhan, Pak. Ya, Ibu punya roh yang luar biasa karena bagaimana tadi Pak Arthur sudah menceritakan dari orang yang istilahnya hidup ya maaf hancur-hancuran, tapi lewat seorang istri yang dipilih Tuhan juga dari latar belakang yang antikris ya, artinya orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhan boleh memilih luar biasa dan Tuhan pakai Ibu untuk menyelamatkan keluarga. Dan Ibu ini adalah ibu kandung dari Mbak Tessa Kaunang ya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat Ibu yang sudah bermurah hati yang hadir di dalam channel kami. Ibu bisa menceritakan bagaimana Ibu bisa kenal Tuhan, dan mungkin dimulai dari dari latar belakang dulu. Karena Ibu punya keluarga juga bukan keluarga kaleng-kaleng, tapi keluarga yang luar biasa ya. Artinya seorang muslim yang taat karena satu keluarga besar haji semua. Ya. Oke Bu, waktu dan tempat saya tidak perpanjang lagi, saya serahkan kepada Ibu biar Ibu yang menceritakan secara langsung. Silakan Ibu. Shalom. Nama saya Yuli Astuti Kaunang. Umur 68 tahun. Saya orang Jawa asli,
Maksudnya ibu saya dari Purworejo, ayah saya dari Purwokerto. Kemudian saya memiliki 7 bersaudara, semua dibesarkan di Surabaya. Jadi akhirnya kami menjadi arek-arek Surabaya lah gitu. Dan kedua orang tua saya adalah dari Muslim. Saya dilahirkan dari kedua orang tua yang Muslim. Keluarga saya semua 7-7-nya juga Muslim. Mereka semua sudah menyandang haji dan hajah. Bapak dan Ibu, di iman saya yang dahulu, saya menjalankan semua prinsip-prinsip di iman saya. Terutama di dalam menjalankan sholat, ya saya harus menjalankan sholat 7 waktu. Kalau saya mengatakan, bagi saya sholat itu 7 waktu. Orang lain mungkin mengatakan 5 waktu, ya saya 7 waktu. Karena selain sholat 5 waktu, ya saya menjalankan sholat pada pagi hari, sholat duha, dan kemudian sholat tahajud. Tidak pernah absen. Karena kami selalu sekeluarga begitu. Ini bukan ajaran ya, bukan ajaran dari contoh dari kedua orang tua saya, tapi ayah saya yang seorang komandan marinir, ini perintah. Jadi kalau perintah itu pasti harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya tahu konsekuensinya, pasti dihajar habis lah sama ayah saya. Kemudian sebagai seorang Muslim yang harus menjalankan semua prinsip-prinsip dari iman saya yang dahulu, saya juga harus membaca Al-Quran. Nah, saya menyelesaikan Al-Quran sampai khatam 2. Ya, kalau di iman kita sekarang ini dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Kemudian saya menjalankan puasa ketika saya setiap menjelang Lebaran kami harus menjalankan puasa. Kemudian kami harus pergi naik haji. Saya sudah melakukan umroh, ya, dan baru sekali karena kemudian nggak lama kemudian ayah ibu saya meninggal. Dan semua itu prinsip-prinsip itu sudah saya lakukan. Nah, namun satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu menjelang saya masuk di dalam perguruan tinggi. Nah, ini perubahan besar terjadi dalam hidup saya, di mana komunitas saya yang kebanyakan Kristen ini sebetulnya memiliki pengaruh besar dalam hidup saya. Kenapa saya memilih Universitas Kristen Indonesia pada waktu itu, padahal saya juga mendaftar pada waktu itu ke UI dan saya diterima di jurusan psikologi, tetapi saya tidak ambil, malah saya justru memilih sastra Inggris di UGI dan saya menyelesaikan tepat waktu. Kemudian berjalannya waktu ketika ayah saya yang sebagai komandan marinir di Gubeng Surabaya dipindahkan ke Jakarta dan menjabat sebagai Wadan Kormahankam, wakil komandan dari Hankam. Waktu itu komandannya Bapak Herman Saren Sudiro dan ayah saya wakilnya. Jadi Wadan Kormahankam demikian. Dan akhirnya seluruh keluarga dipindahkan ke Jakarta dan saya melanjutkan perguruan tinggi saya di Jakarta. Hari demi hari ada satu perubahan dalam hidup saya ketika saya sedang menjalankan sholat. Bahkan saya ini memang
paling senang berpuasa. Bukan karena saya ingin diet, saya pengen langsing, no, bukan masalah itu, tetapi yang terlebih utama seringkali saya ingin menjadi seorang yang memiliki kepekaan dalam hidup, peka di dalam hal bersosialisasi, ya, secara individu ya saya sendiri ingin memiliki pendengaran-pendengaran yang lebih spesifik, terutama dalam hal agama. Nah, saya merasakan pada waktu itu ketika saya tinggal di Surabaya, karena saya berkenalan dengan Pak Arthur ini sejak kelas 5 SD. Nah, rumah saya di Surabaya, di Jalan Opak, itu tidak jauh dari gereja Ebenezer, GPIB Ebenezer Surabaya. Nah, gereja GPIB Ebenezer ini adanya di Jalan Bintoro, Surabaya. Pak Arthur dan keluarganya, saya lihat sering kalau lagi main gitu hari Minggu tiba-tiba mereka harus pulang cepat-cepat mandi dan mereka harus ke gereja. Nah, saya melihat di situ mereka juga orang-orang yang taat ya. Saya melihat seperti itu. Tapi just itu aja yang saya lihat sekilas pandang. Kemudian waktu saya berada di Jakarta ketika saya sedang taraf menyelesaikan program S1 saya di UKI, saya tinggal di sebelahnya gereja Immanuel di Gambir. Nah, saya sering memandang dari sebelah karena saya waktu itu tinggal pada waktu itu namanya Hotel Sario. Ayah saya masih mendapat tempat di sana sebelum mendapat rumah dinas di Jalan Queenie. Nah, saya sering memandangi gereja itu. Tiba-tiba ada satu magnet yang menarik saya untuk saya ingin tahu dalamnya gereja itu. Dan sehingga saya percaya oleh tuntunan Roh Kudus, tiba-tiba pada waktu hari Minggu, saya mandi pagi-pagi, karena biasa saya menjalankan sholat itu pagi ya, kita semua selalu bangun jam 3:30, kita menjalankan sholat jam 4 pagi. Saya justru mandi pagi-pagi, saya dengan sukacita, saya masuk aja, padahal belum dibuka. Tapi ternyata ada tukang sapu di situ yang membuka, nah saya masuk aja. Nah ternyata gereja itu untuk ibadah pertama dimulai jam 6 pagi. Nah, pada waktu saya masuk, ya tentu saja belum ada orang yang bahkan pengerjanya pun belum datang. Jadi saya aja yang datang, saya duduk dulu kan gereja Immanuel modelnya kan ada seperti trap gitu ya. Nah, saya duduk di situ, ketika dibuka pintu pertama kali, saya lari masuk ke situ. Dan di situ saya merasakan ada satu keteduhan yang luar biasa dan satu perasaan yang saya tidak bisa gambarkan ya, bagaimana perasaan saya pada waktu itu. Saya merasa tenang saja begitu. Nah disitulah saya memandang-mandang sambil saya memejamkan mata saya. Di situ saya seperti saya sedang berbicara dengan seorang sosok ya, tapi saya nggak tahu siapa itu. Nah, saya seperti berhadapan seperti itu, dia jauh di sebelah sana, tapi saya nggak terus ini orangnya pakai baju putih atau apa, tapi saya ngerasakan dalam roh ada seorang sosok yang memandang saya dan saya memandang dia, kemudian saya ngobrol aja gitu loh. Terus akhirnya saya merasakan, ini ya yang namanya gereja. Itu yang saya melihat sebuah gereja ya. Nah kemudian baru berdatangan jemaat. Nah saya di situ mulai saya ikut-ikut aja puji-pujian. Ya saya pertama kali mengenal
agama Kristen ya dari gereja GPIB. Jadi dari situ lepas dari bagaimana mereka punya liturgi, tapi saya di situ hanya mau melihat aja sosok yang tadi itu gimana, gitu loh. Nah setelah selesai ya saya pulang. Nah setelah pulang tidak terjadi apa-apa, biasa-biasa saja buat saya. Tapi pada malam ketika saya mau menjalankan sholat tahajud, di situ tiba-tiba Al-Quran yang sedang saya baca itu bisa berganti dengan Alkitab. Yang saya heran bisa berganti dengan Alkitab. Saya nggak tahu. Ya memang nggak ada. Kalau di rumah saya nggak ada. Tentunya nggak ada Alkitab. Cuman tulisan itu kok nggak tulisan apa ya? Maksudnya Al-Quran. Maksudnya bukan tulisan Arab begitu ya. Tetapi malah di situ saya ngelihat, loh kok seperti di situ ada tulisan, nanti di situ ditulis ada Yakobus 1 ayat 12. Loh, ini maksudnya apa ya? Saya pikir gitu. Maksudnya apa? Nah, oke, saya masih diam-diam saja, hanya saya simpan aja. Kemudian waktu saya masuk kuliah, bagaimana komunitas saya semuanya Kristen, dan disitulah mereka mahasiswa-mahasiswa itu kebetulan di umur seperti saya 17 tahun, ya menjelang 18 tahun, rupanya mereka semua belum di CD, belum mengikuti katekesasi. Lalu mereka ngajak saya, mau ikut nggak ke gereja Paulus? Ngapain? Saya juga ngomong gitu, ngapain? Terus ya udah ikut aja, kan aku dengar kamu pacaran ya sama Arthur, orang Kristen, kan kamu pasti nikah sama Arthur. Ya belum tentu, saya nikah sama Arthur, saya bilang gitu. Saya di sini hanya mau menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya, yaitu pendidikan saya gitu. Nah, tapi ada dorongan untuk ikut pengen tahu gitu loh. Akhirnya saya ikut. Nah, waktu mereka rame-rame menuju ke gereja GPIB Paulus di Jalan Taman Suropati, ya saya ikut juga duduk. Nah, tentu harus mendaftarkan yang ikut katekesasi. Ya saya ikut aja daftar. Tetapi saya terus berpikir karena ya kita orang yang berpendidikan, seorang mahasiswa, tentu kami penuh dengan analisa. Apa ya maksudnya katekesasi ini? Apa ya CD? Wah, saya mulai buka, kan waktu itu ya saya memang orang yang suka baca, jadi saya baca-baca. Terus maksudnya begini, orang yang sudah dewasa mereka diharuskan kalau di iman Kristen itu ikut yang namanya katekesasi. Katanya kemudian nanti diakhiri dengan DCD. Nah, pada saat saya terus mengikuti itu, pada waktu itu yang namanya katekesasi itu 1 tahun. Saya ikuti juga karena sambil bersosialisasi lah ya sama teman-teman gitu ya kita. Pada waktu hari akhir daripada katekesasi setelah 1 tahun, Bapak Pendeta Rompas mengatakan, bagi siapa yang belum dibaptis dan yang mau dibaptis, silahkan angkat tangan. Kemudian saya serta-merta tanpa ada ngelihat kiri kanan, saya langsung angkat tangan. Saya mengatakan, saya siap dibaptis. Nah, pada waktu saya mengatakan begitu, saya lihat dong, habis itu kiri kanan gitu, ke belakang, loh kok nggak ada yang ngangkat tangan. Saya untuk nurunkan tangan itu berat banget. Saya selain berat ya saya juga malu, juga takut gitu loh. Jadi saya tetap tekad saya mau dibaptis. Nah, begitu pada waktu itu baru di situ mulai pergumulan karena syaratnya untuk dibaptis harus mendatangkan orang tua, saksi ataupun aduh ini yang mengerikan bagi saya kan, karena saya harus menyampaikan hal ini kepada orang tua, karena selama ini saya ya diam-diam masuk ke gereja tanpa setahu orang tua begitu. Nah, singkat cerita saya sampaikan hal ini kepada Arthur, dan di situ saya walaupun saya tidak melihat secara nyata karena Arthur ada di Surabaya, saya lewat telepon, saya mendengar suaranya seperti kayak tertahan gitu ya, mau nangis gitu dengar saya mau dibaptis, saya butuh orang tua mewakili untuk sebagai saksi. Akhirnya ibunya dikirim oleh
Arthur untuk sebagai saksi, begitu. Nah, di sini saya merasakan bahwa bukan saya yang memilih untuk masuk di iman yang sekarang saya mengikuti, bukan saya yang memilih Tuhan Yesus, tapi saya percaya Tuhan yang memilih saya. Amin. Jadi saya percaya ini semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan rancangkan sejak saya ada di kandungan ibu saya. Jadi setelah itu tentunya pergumulan-pergumulan mulai terjadi karena seringkali saya kalau mau ke gereja sementara ayah dan ibu saya mau mengajak wisata ke puncak, tapi saya tidak ikut. Nanti tentu ditanya kenapa kok nggak ikut? Enggak, ini ada tugas yang harus saya selesaikan. Saya mengatakan ada tugas presentasi dan ini dan itu yang harus saya selesaikan, apalagi sudah menjelang skripsi dan ini dan itu. Saya banyak sekali alasan yang saya pokoknya kalau hari Minggu saya nggak mau ikut aja sama keluarga untuk pergi-pergi untuk wisata. Nah, disitulah saya memutuskan untuk as a God follower sepenuh waktu, sebagai pengikut Tuhan Yesus sepenuh waktu. Itu Pak latar belakang dari saya. Ya, ya, haleluya, luar biasa sekali. Ya. Ya, oke Bu, sangat dahsyat ya teman-teman, karena kalau kita perhatikan bahwa apa yang terjadi, kalau bahasa orang sekarang itu seperti alam bawah sadar. Jadi sesuatu yang ada yang mengendalikan. Bagaimana daripada Ibu Julie ini tiba-tiba kok kepengen masuk ke gereja. Padahal tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menceritakan. Bahkan beliau ini kan dari latar belakang iman yang berbeda. Tapi disinilah kita melihat kalau kuasa Roh Kudus bekerja, seseorang tidak bisa menahan dirinya, ya. Jadi bagaimana Tuhan Yesus memilih Ibu Julie ini sehingga dari tidak mengenal Tuhan bisa mau masuk gereja. Dan apa yang terjadi, Ibu menceritakan tadi bahwa setelah masuk dalam gereja ada keteduhan. Artinya keteduhan itu ada damai sukacita yang luar biasa. Ya, yang belum pernah Ibu ini rasakan sebelumnya. Ya, itu untuk apa? Itu Tuhan hanya ingin menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Jadi dengan hati yang merasakan pada waktu itu, karena hati itu tidak bisa dibohong. Karena hati itu pribadi yang merasakan, pribadi yang mengalami. Jadi itu tidak bisa disangkal, itu yang terjadi. Nah, Ibu akhirnya memutuskan, bahkan sampai tadi peristiwa untuk ikut katekisasi, itu kan juga sesuatu yang aneh kan. Ibu ini kan bukan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tapi mau mengikuti, mau melakukan. Bahkan sampai pertanyaan dari pendeta Rompas tadi juga itu satu hal yang itu bukan pekerjaan manusia, itu bukan keinginan seorang Ibu Julie. Pada waktu ditanya siapa yang mau dibaptis, dan tanpa sadar dan tanpa sengaja Ibu Julie sendiri yang mengangkat tangan. Dan ini adalah menunjukkan bahwa kalau Tuhan yang memilih kita, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa membatasi. Sungguh ajaib sekali, luar biasa sekali apa yang terjadi dengan Ibu Julie. Nah, mungkin Ibu bisa melanjutkan dengan bagaimana kondisi setelah Ibu percaya Tuhan Yesus dan bagaimana situasinya dengan tantangan-tantangan yang terjadi di dalam kehidupan Ibu. Seperti tadi Ibu sudah sekilas menyinggung bahwa setiap kali mau piknik hari Minggu, Ibu dengan segudang alasan untuk menghindari hal-hal itu. Nah, Ibu bisa ceritakan kepada kami semua seperti apa tantangan yang Ibu hadapi, baik dari keluarga, dari teman, atau dari siapapun terhadap
perpindahan ibu atau terhadap istilahnya ibu murtad dari agama ibu? Silakan. Ya. Tantangan yang pertama yang bagi saya yang sangat pada waktu itu sangat betul-betul saya merasa terluka ya pada waktu itu, tetapi walaupun saya terluka tapi saya kok merasakan tetap ada damai sejahtera gitu ya, tetap seperti terluka tapi terus tiba-tiba kayak terhapus. Nanti melihat sikap kakak saya yang ngomongnya sinis, saya mau dengar ngomongnya yang ya orang-orang Surabaya itu kalau ngomong kan kasar-kasar gitu ya Pak ya bukan karena Surabayanya sih ya gayanya sih memang seperti itu. Pokoknya dengan bahasa yang nek wong Jawa ngomong itu mesuh-mesuh gitu ya Pak, dibilang yang nggak karu-karuan lah pokoknya tentang saya gitu. Tetapi saya terus saya belajar di sini artinya satu kerendahan hati, di mana walaupun mereka mengumpat saya, ngomong yang nggak enak tentang saya, dianggap pancene wis saomah paling elek dhewe, kelakuane yo elek pisan gitu. Saya dikatakan seperti itu karena kan saya memang tahu saya bersaudara 7 orang, 1 laki, 6 wanita. Saya bukan mau menyombongkan diri, semua kakak dan adik-adik saya itu cantik. Kalau di mata saya hanya saya yang dianggap mereka paling jelek lah gitu, tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah buat saya gitu. Jadi dikatakan wong iku ya nek wis elek mesti atine yo elek, delokon ae pindah-pindah nengone agama, kata gitu. Saya dikatakan seperti itu, tapi saya tetap saya diem walaupun dikatakan seperti itu. Terus kebencian itu mulai timbul. Dan saya melihat dari body language mereka dalam hal soal makan gitu ya, kelihatan sekali bahwa apa itu sampai piring aja dibedakan begitu ya. Rasanya jijik gitu melihat saya pegang piring yang sama mereka gitu. Kok saya sepertinya saya layak pakai piring yang begini. Sampai gelas pun rasanya dibedakan, kalau bisa ya dicuci pakai air panas supaya sepertinya kayaknya najis gitu. Jadi sampai sedemikian rupa, tapi saya tetap belajar untuk berdiam diri gitu. Dan paling tantangan yang paling saya hadapin yang sangat menakutkan buat saya ketika saya memutuskan untuk setelah saya menyelesaikan program S1 saya di sastra Inggris, kemudian saya memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Arthur lebih dekat lagi, dengan saya memutuskan untuk menikah dengan Arthur. Nah, ini tantangan yang paling berat bagi saya, bagaimana saya harus menyampaikan hal ini kepada kedua orang tua saya. Nah, terus terang saya orangnya memang ya agak nekat-nekat gitu ya. Maksudnya bukan agak nekat, bagi saya ya nekat sih gitu. Saya menyampaikan hal ini terutama kepada ibu saya, karena yang paling dekat untuk saya bisa bercurhat ya Pak, hanya ibu saya. Saya mengatakan, Ibu, saya mau menikah dengan Arthur. Belum selesai, baru saya mau menikah dengan Arthur. Itu ibu langsung bilang gini, aduh Yuli, tolong kowe kudu batalke, maksud harus membatalkan pernikahan itu. Kalau enggak kowe engko dipateni karo bapakmu. Maksudnya kamu bisa dibunuh sama ayahmu gitu. Terus saya mengatakan gini, enggak Bu, saya sudah berdoa, saya bilang gitu. Saya sudah berdoa, saya mau memutuskan untuk menikah dengan Arthur. Nah, akhirnya hal ini tentunya sudah disepakati dengan Arthur juga menyampaikan kepada keluarganya. Kalau keluarganya ini mendukung pernikahan saya dengan
Arthur. Karena keluarganya ini keluarga yang saya melihat keluarga yang semua berpendidikan tinggi. Dan mereka berharap Arthur pun juga mendapatkan pasangan hidup yang paling sedikit memiliki pendidikan sarjana. Dan saya dari latar belakang pendidikan sarjana. Oleh sebab itu ya mereka setuju gitu. Nah, apalagi mereka melihat saya sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Semakin setuju. Nah, dari pihak keluarga Arthur setuju, tetapi dari pihak keluarga saya, ini tantangan beratnya, saya memberanikan diri dengan mengirim undangan. Loh, kan kalau orang mau menikah itu pasti ya harus ada izin kepada orang tua, lalu rembukan, kan orang Jawa bilang itu rembukan itu ya meeting gitu ya, berbincang-bincang dulu gitu, setuju apa tidak. Ini enggak, saya langsung main jalan aja pintas gitu, dengan saya mengirimkan undangan yang sudah dicetak oleh Arthur dan tentunya dari keluarganya, persiapan dari keluarganya. Nah, ketika undangan itu saya sampaikan kepada ibu itu sudah nangis itu yang pokoknya nggak berhenti-berhenti. Kemudian saya pergi dengan pikiran saya nanti malam saya mau pulang. Tapi malam itu perasaan saya nggak berani pulang, Pak. Karena saya merasakan, aduh, ada malapetaka nih yang terjadi ketika Bapak baca undangan ini. Nah, kemudian waktu saya malam-malam telepon, Bu, saya Yuli, saya mau tanya, Bapak sudah baca Bu undangannya? Wah, ibu itu cuma isinya menangis aja. Yul batalno, katanya bilang gitu. Enggak Bu, aku udah tekad untuk mau menikah dengan Arthur di gereja. Saya ngomong gitu. Wah, ibu pokoknya isinya menangis saja gitu. Nah, pokoknya gini Pak ya, singkat cerita. Pada waktu pemberkatan nikah itu akan dilangsungkan, saya menikah di gereja GPIB Maranatha Surabaya pada tanggal 3 Maret 1976. Nah, di ruangan pastoral itu sudah semua keluarga dari pihak Arthur Kaunang sudah penuh, lengkap, ayah ibunya ada. Hanya keluarga saya yang enggak ada. Saya sudah berpakaian lengkap, karena saya dari orang Jawa ya, saya tetap pakai pakaian kain gitu, saya pakai pakaian gaun warna kebaya warna putih gitu ya. Saya sudah duduk menunggu ini mau ada pemberkatan pernikahan jam 5 sore. Kemudian di ruangan itu tentunya harus menunggu dari pihak orang tua gitu. Nah, tetapi waktu pada saya saat menunggu 20 menit saya lihat nggak hadir. Karena saya berpikir, tapi saya ada keyakinan pasti Bapak dan Ibu hadir gitu loh. Saya dalam keadaan seperti itu pasti Bapak dan Ibu hadir. Kemudian 20 menit, 30 menit, sampai 1 jam nggak datang. Yang ada malah saya dipelotopin sama keluarganya dari keluarga pihak Arthur itu yang tante-tantenya itu kan bagi saya itu serem banget gitu loh Pak. Karena saya gimana ya, saya sendiri orang Jawa gitu ya, yang saya dari orang Muslim, saya sudah memutuskan diri untuk pindah ke agama Kristen, kemudian saya mau menikah, tapi hanya soal menunggu waktu aja mereka juga udah nggak sabar aja gitu. Saya udah gelisah, saya bingung, tapi saya tetap gini, in the name of Jesus. Saya bisa ngomong gitu, in the name of Jesus. Saya cuman ya itu aja yang bisa saya ucapkan, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Terus sampai karena sudah 1 jam lebih sudah harus dimulai itu pemberkatan pernikahan, saya tentunya sampai terus terang, saya sampai terkencing. Jadi basah, kain yang saya pakai itu basah karena saya kan terkencing gitu loh Pak. Nah, waktu saya ngomong in the name of Jesus,
Saya nggak bisa ngomong, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, nggak bisa gitu. Tuhan, bila engkau berkenan atas pernikahanku, datanglah engkau ya Roh Kudus, penuhi ruangan ini dengan hadiratmu. Saya hanya cuman bisa ngomong gitu, tapi saya tunduk kepala. Orang Jawa bilang dingklu aja gitu. Soalnya saya bingung, Pak. Baru saya ngucapkan kayak gitu, saya dengar suara mobil Jeep, satunya ada 2 mobil, ayah saya pakai sedan ya, satunya ada Jeep, isinya ada 1 batalion tentara. Ya 20 gitu, maksudnya 20 itu 1 batalion atau 1 kompi itu. Lah tuh saya pikir, lah mau diapakan? Saya kan karena gereja GPIB Maranatha itu dikelilingin dengan jendela semua. Pada waktu itu nggak ada Pak AC-AC-an gitu, nggak ada. Jadi sementara kan jendela dibuka semua. Nah, saya pikir, loh, saya kan atas saya bisa dari ujung mata saya bisa ngelihat ke jendela. Saya ngelihat tentara-tentara itu turun sambil ngokang senjatanya tuh cekrek gitu. Aduh, saya bikin, waduh Pak, tambah mules perut saya. Saya nggak tahu Arthur mungkin ngomong apa, saya udah nggak denger, yang ada saya keringet dingin saya itu keluar. Saya cuman gini, Tuhan tolong. Saya cuman ngomong, Tuhan Yesus tolong. Saya cuman ngomong gitu. Sampai kalau saya harus mati di sini, saya harus apa? Ya udah pokoknya Tuhan Yesus tolong. Saya cuman ngomong gitu. Nah, terus tapi saya lihat, saya kenal betul langkah kaki ayah saya, suara sepatunya, saya dengar jalan, tapi saya nggak berani ngelihat ke jendela. Kami ada di ruangan itu. Terus nggak lama kemudian, saya dengar ibu saya jalan. Dan saya sempat melihat, berusaha mencuri pandangan ke jendela, saya ngelihat selendangnya ibu saya warnanya biru itu kayak melambai gitu. Wih, ibu saya ada, ayah saya ada. Saya terus tunduk, saya udah kepala udah nggak karu-karuan gitu ya rasanya. Terus saya dengar ayah saya masuk dari ajudan ayah saya sudah nunggu di pintu dengan pakai senjata kayak apa gitu ya. Saya pikir ini apa sih, kok kayak perang aja, saya pikir gitu, kayak penjahat apa gitu loh. Saya ini gitu kok pakai dijaga-jaga seperti gitu. Terus akhirnya waktu saya ingat namanya Pak Budi sama Pak Ngatimin itu loh, ajudan ayah saya berdiri ketika ayah saya mau masuk. Ketika ayah saya masuk, saya sempat ngelihat ke kiri, tiba-tiba ayah saya menuju ke tempat di mana harus tanda tangan. Dan saya lihat ayah saya menandatanganin surat persetujuan dan di sana ditulis, ya saya menyetujui anak saya menikah. Wah, luar biasa. Saya cuman, Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu. Amen. Dan saya percaya Pak, Tuhan benar-benar memilih saya. Ya, saya Gitu, sangat Pak. kagum melihat karya Tuhan begitu ajaib di dalam hidup Ibu. Bagaimana Amin. Dia menyatakan mujizatnya, dia menyatakan dari orang tua yang menentang, istilahnya tidak menyetujui. Tapi di situ Tuhan menyatakan di dalam hati Ibu, di dalam roh Ibu, bahwa memang Pak Arthur adalah pilihan untuk menjadi pasangan hidup daripada Ibu sendiri. Dan itulah Tuhan yang luar biasa. Oke Bu, bisa dilanjutkan lagi, kemudian setelah itu bagaimana tantangan-tantangan selanjutnya Ibu hadapi? Kemudian ketika saya masuk di dalam lembaga pernikahan, yang saya berpikir, saya punya ekspektasi, wah ketika saya menikah, saya akan mengalami yang namanya honeymoon, saya akan, yang namanya sebuah pernikahan bagaimanalah kita udah bisa merasakan. Namun yang terjadi malahan dibaliknya Pak, di mana hari pertama ketika saya menikah dengan Pak Arthur, justru hari pertama Pak Arthur melakukan kekerasan
di dalam rumah tangga terhadap saya. Karena pada hari itu tiba-tiba Pak Arthur buka jasnya, saya pikir ya saya mau merasakan namanya honeymoon gitu ya Pak, ya, namanya habis menikah gitu ya, baru menyelesaikan pesta, saya sudah diberkati di gereja dan secara hukum saya juga sudah mencatatkan di catatan sipil, jadi saya memang sah menikah dengan Arthur begitu. Saya melihat, loh ngapain juga kok pergi gitu, bukannya diam-diam aja di kamar gitu maksudnya. Waktu saya pegangi kakinya karena dia mau pergi, itu malah karena dia menghadap ke sana, saya loh kakak, kamu mau kemana? Saya bilang gitu. Nah dia kan pakai sepatu Lars Pak waktu menikah gitu ya. Itu saya malah waktu saya pegang begini, malah di ini apa namanya kakinya tuh dihentakkan kena ke sini saya. Ke sini saya, di sini ini ada robek, ini robek ini. Nah, itu. Tapi saya nggak pergi ke rumah sakit untuk menjahitkan, saya cuma tempel dengan plester waktu itu, nggak lakbanan apa, kok lakban apa ya? Kayak bukan salon pas, plester itu saya tempel gini, karena darahnya kan keluar. Nah, saya sampai duduk diam. Loh, Tuhan, Engkau nggak berkenan atas pernikahanku. Saya berpikir begitu. Kok gini ya jadinya? Tapi saya belajar untuk diam aja gitu. Sehingga hari demi hari besoknya mulailah terjadinya pergumulan itu di dalam rumah tangga saya selama 29 tahun. Saya bukannya menikmati rumah tangga yang sejati gitu ya, maksudnya yang benar ini yang saya rindukan, yang saya betul-betul inginkan gitu dalam hidup saya untuk menikah dengan seorang Arthur Kaunang. Dia selama 29 tahun saya mengalami satu keterpurukan di dalam rumah tangga saya. Pak Arthur melakukan kekerasan di dalam rumah tangga terhadap saya. Dan selain itu secara batiniah Arthur melakukan perzinahan dengan begitu banyak wanita. Jadi saya mengatakan Pak Arthur ini dulu benar-benar jahat. Tetapi saya sama sekali tidak menghakimi diri saya atau menghakimi siapapun. Saya tidak melihat masalah besar di hadapan saya. Saya coba belajar untuk menghampiri takhta kasih karunia Tuhan dengan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan maunya apa ya dalam kehidupan rumah tangga saya? Kenapa saya mengalami seperti ini? Saya ngobrolnya sama Tuhan aja. Saya enggak lah Pak. Saya enggak mau tanya sana sini. Apalagi untuk menyampaikan hal ini kepada orang tua saya yang tadinya sebetulnya enggak setuju dengan pernikahan saya dengan Arthur, tapi secara mujizat saya melihat ayah saya menandatangani persetujuan saya dengan menikah dengan Pak Arthur. Masa tiba-tiba kalau Arthur melakukan hal yang sangat mendukakan hati Tuhan terhadap saya mau lapor-lapor gitu kepada keluarga, saya nggak mau seperti itu. Nah, karena selama 29 tahun itu Pak Arthur pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 2 tahun dan kembali lagi. Dan pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 5 tahun dan kembali lagi. Dan yang paling parah pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 10 tahun dan kembali lagi. Dan saya percaya bahwa ada magnetnya Tuhan di dalam hidup saya. Karena saya selalu menghampiri takhta kasih karunia Tuhan dengan berdoa, berpuasa, memuji, dan menyembah Tuhan. Itu saja yang bisa saya lakukan. Karena saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Gitu. Saya selalu lakukan 4 hal itu. Dan saya berdoa untuk Arthur, untuk keselamatan Arthur dimanapun Arthur berada, walaupun dia sering pergi meninggalkan saya dan anak-anak.
Nah, itu yang tantangan itu yang saya pikirkan sampai saya akhirnya mengatakan seperti ini. Sempat saya keluar kata-kata, aduh orang Kristen ternyata jahat sekali ya. Saya sampai seperti itu loh. Saya pengen, aduh saya salah enggak ya? Saya memilih untuk mengikut Tuhan. Jadi bergejolak Pak di dalam hati saya. Tapi setiap saya punya pikiran yang negatif tentang iman yang sedang saya ikuti, itu cepat sekali Roh Kudus menghapus. Sehingga saya enggak, pikiran itu tidak berlarut-larut. Dan karena apa? Saya rajin menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, berdoa, berpuasa, memuji, dan menyembah Tuhan. 4 hal yang itu yang saya lakukan. Sehingga hidup saya itu betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, saya merasakan ketika saya dalam menghadapi tantangan hidup itu, saya bukan melihat masalah itu, tetapi bagaimana saya melihat di balik masalah itu ada apa sih yang Tuhan mau? Kenapa malah saya melihat masalah itu? Nah, itu bagi saya itu satu anugerah kalau saya diberi hikmat itu, karena saya selalu datang kepada Yesus. Mungkin kalau saya nggak salah rajin gitu ya datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, mungkin saya nggak dapat hikmat itu. Oleh sebab itu saya belajar terus aja, dan kan saya mulai mempelajari Alkitab ya Pak. Saya belajar tentang melihat sebuah Alkitab dari pemahaman saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ini esensi dari Alkitab itu bicara soal hati. Jadi bagi saya ya pemahaman saya. Jadi saya belajar untuk bagaimana saya menguasai hati saya. Bagaimana saya mengendalikan hati saya ketika saya menghadapi problem besar dalam kehidupan saya, di mana suami yang menikahi saya secara sah kok malah melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan gitu. Nah, oleh sebab saya selalu tidak ada hari tanpa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, tidak ada hari tanpa mencari wajah Yesus, maka Yesus memberikan saya satu hikmat bagaimana saya diberikan satu hati, I have compassion, yang artinya saya diberikan hati yang mengasihi Arthur. Jadi walaupun Pak Arthur melakukan hal yang sungguh mendukakan hati Tuhan terhadap saya secara fisik dan secara batiniah, tetapi belum pernah keluar dari mulut saya kata-kata cerai. Kenapa Pak? Karena saya takut kepada Tuhan, dan selain itu saya sangat mengasihi Tuhan. Itu Pak. Jadi ketika saya mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, di mana ketika saya terus berdoa, berpuasa, itu ada hikmat yang Tuhan berikan kepada saya berupa perintah, di mana saya harus mau melepaskan pengampunan kepada Pak Arthur dengan limpahnya. Ya sebetulnya enggak gampang bagi saya. Amen. Saya rasa semua wanita enggak mudah ya, di mana orang yang kita cintai, kita mau memberikan seluruh hidup saya untuk berbakti kepada suami, lah kok malahan saya diperlakukan secara tidak adil, tetapi saya tetap mau bertahan begitu. Karena saya percaya bukan hak saya untuk membalas apa yang diperlakukan Arthur terhadap saya. Kita semua belajar ya Alkitab bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi ketika saya mengembalikan semua itu kepada penciptanya, di mana biarlah saya melakukan bagian saya dengan saya berdoa untuk saya sendiri, berdoa, belajar untuk berdamai dengan diri saya sendiri, di mana saya mau melepaskan pengampunan kepada Pak Arthur dengan limpahnya. Saya tetap memeluk ketiga anak saya untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan gitu ya. Walaupun mereka masih bayi kecil-kecil semua, saya ajak, saya peluk mereka untuk berdoa terus, dan akhirnya Tuhan melakukan bagiannya.
yaitu saya melihat saya betul-betul menerima mujizat yang paling terbesar ketika saya taat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya, mau melepaskan pengampunan dengan limpahnya, yang artinya terus-menerus tanpa syarat, artinya saya nggak ada syarat apapun terhadap Arthur, maka Tuhan melakukan bagiannya, yaitu Pak Arthur dilepaskan dari belenggu roh persinahan dan sekaligus dilepaskan dari belenggu roh kekerasan di dalam rumah tangga. Dan mujizat yang terbesar yang saya terima yaitu Pak Arthur dikembalikan kepada saya, ya, ini sebuah mahkota kehidupan bagi saya, dan saya sekarang menerima cinta yang sejati dari Pak Arthur Kaunang karena ada ketaatan. Saya percaya di balik mujizat ada ketaatan yang harus dilakukan. Amin. Luar biasa sekali. Jadi Tuhan bekerja secara ajaib, di mana yang terjadi dengan Ibu Julie sesuatu yang sungguh tidak masuk di akal manusia, karena secara manusia beliau sudah istilahnya mengesampingkan orang tua, mengesampingkan imannya yang sebelumnya, tetapi justru mendapatkan satu kenyataan bahwa apa yang beliau harapkan tidak kunjung datang, artinya kebahagiaan dengan memilih imannya yang baru. Bahkan artinya sempat mendapatkan tekanan dari orang tua. Tetapi di sini kita melihat bahwa kuasa Tuhan melampaui semua yang ada di dalam seseorang. Beliau, Ibu Julie ini benar-benar mendapatkan kasih karunia yang luar biasa, sehingga beliau tetap memandang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi seperti yang beliau sampaikan bahwa tidak pernah keluar kata cerai. Karena apa? Karena memang Ibu Julie ini orang pilihan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memilih, tidak mungkin seperti itu. Jadi disinilah kita melihat kebesaran Tuhan Yesus yang hadir di dalam hidup beliau. Nah, Bu Julie, kira-kira selama ini yang membuat Ibu teguh ya untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus, pastikan ada tidak sedikit mujizat-mujizat yang dinyatakan kepada hidup Ibu. Yang salah satunya tadi Ibu sudah ceritakan bahwa Pak Arthur dikembalikan ke Ibu. Nah, kira-kira mungkin 1-2 mujizat apa yang paling membuat Ibu kokoh dan menjadi tidak tergoyahkan bahwa ini iman saya adalah iman yang benar dan saya tidak mungkin salah gitu loh. Karena pasti lewat mujizat-mujizat itu Ibu diyakinkan bahwa ini adalah Tuhan yang benar, yang saya percaya, yang saya sembah. Ya, Ibu bisa bagikan kepada kami mujizat apa yang Ibu alami. Yang pertama, bagaimana Pak Arthur dikembalikan kepada saya dan saya sekarang menerima cinta yang sejati dari Arthur Kaunang, dan saya sebagai saksi hidup, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika seorang Arthur Kaunang bertobat total dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya melihat hidupnya sekarang hanya melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan ketika dalam pelayanan kami kemana saya sudah melayani sejak tahun 2004, jadi sudah 17 tahun saya bersama Pak Arthur melakukan penginjilan kemana-mana. Kemudian saya mendapatkan satu mujizat di mana salah satu dari kakak kandung saya yang bernama Mbak Yarmani memberikan diri untuk dibaptis, dan dia dengan dari mulut bibirnya sendiri dia bertanya kepada saya, Yul, aku nek mati engko nengendi? Aku baptisen Yul. Saya tidak pernah memaksakan dia untuk dibaptis atau bagaimana, tapi saya percaya kita ini adalah suratan terbuka. Ketika bagi saya, ketika saya terus saja melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, bagaimana kita harus mengasihi sesama, ya, bersikap
adil kepada sesama, selalu membagi berkat kepada orang yang membutuhkan, berdoa untuk mereka. Tuhan melakukan kok mujizatnya, di mana saya kaget juga kan, karena ini orang-orang garis keras gitu ya Pak, tidak mudah Pak. Kalau kayak saya berusaha untuk memindahkan iman dia, wah ini urusannya berat gitu. Tapi memang setelah saya melihat kakak saya memberikan diri untuk dibaptis, dan waktu itu saya baptis di Pantai Pasir Putih, karena pada waktu itu saya perjalanan dari Jakarta menuju ke Nusa Tenggara Timur. Kami naik mobil, saya harus menyeberangi 4 pulau berdua dengan Pak Arthur, terus kakak saya itu ikut, dan sampai waktu di Pasir Putih itu karena saya nggak bawa toga, jadi saya mampir ke Besuki untuk beli kain untuk saya jahitkan toga. Saya bertiga sama Pak Arthur membaptis kakak saya dengan baptis selam. Kemudian kakak saya menyatakan bahwa saya sekarang sebagai pengikut Tuhan Yesus. Begitu. Itu mujizat kedua yang saya terima, Pak. Mujizat ketiga yang saya terima. Pertama, Pak Arthur dikembalikan kepada saya, dan kemudian Pak Arthur, saya melihat Pak Arthur betul-betul memberikan dirinya sebagai seorang full timer untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan saya berdua dengan Pak Arthur ditetapkan untuk merintis sebuah gereja, dan gereja kami sudah berdiri bernama JKI Wave Community Church, dan saya bersama Pak Arthur menggembalakan gereja ini. Dan hal ketiga di mana mujizat yang saya terima, kakak saya memberikan diri untuk dibaptis. Itu Pak. Iya, luar biasa sekali. Ya. Oh, haleluya, Tuhan Yesus terpuji. Ya. Namamu, karena nama Tuhan sangat ajaib. Jadi bagaimana kita sudah mendengarkan Ibu Yuli yang perjalanan imannya, dia bisa meninggalkan imannya yang dahulu dan tantangan-tantangan yang tidak mudah yang dihadapi, tapi karena beliau adalah orang yang dipilih Tuhan, karena kita lihat dari jalan cerita tadi bahwa itu bukan pekerjaan manusia, tidak masuk di akal. Bisa datang ke gereja dan bisa ikut katekisasi, bisa angkat tangan dan mau dibaptis, bahkan bisa berbeda pendapat dengan orang tua, bahkan orang tua ibu ini kan juga istilahnya bukan orang sembarangan, dari istilahnya dari kalangan militer. Ya, militer itu kan artinya didikan yang sangat keras, dan bagaimana beliau mengambil resiko untuk tetap berbeda pendapat, dan beliau mau mengikuti apa yang beliau yakini pada waktu itu tidak mudah sekali. Dan sangat tidak mudah, impossible kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Jadi itulah di dalam Tuhan Yesus kita mengalami kasih-Nya, mengalami kuasanya, dan kuasa Tuhan Yesus itu harus dialami. Karena kalau kita bilang Tuhan Maha Kuasa, tapi kita tidak pernah mengalami kuasa Tuhan, tolong dicek baik-baik. Jangan-jangan kita sedang menerima berita hoax, artinya kita sedang menerima berita bohong, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Tapi kalau Tuhan yang benar, ciri-cirinya, hakikatnya itu sangat terlihat, sangat simpel. Dia Maha Kuasa. Dan kalau kita bilang dia Maha Kuasa, ya kuasanya harus dialami. Ibu Yuli adalah orang yang mengalami kuasa Tuhan. Dan luar biasa, bukan saja Ibu Yuli, Pak Arthur Kaunang juga mengalami kuasa yang secara luar biasa yang mengubahkan kehidupannya. Nanti di waktu mendatang kita akan tampilkan kesaksian pribadi dari Pak Arthur Kaunang, bagaimana kehidupan yang hancur-hancuran, kehidupan yang penuh dengan kekerasan di dalam rumah tangga, bahkan mungkin juga di tempat-tempat yang lain, dan beliau bisa diubahkan dan sekarang bisa menjadi pelayan Tuhan. Itu luar biasa sekali. Tuhan Yesus bekerja, kuasa Roh Kudus yang sudah mengubahkan keluarga daripada Bapak Arthur Kaunang. Oke, Ibu Yuli, terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Bagi teman-teman yang diberkati, silakan dukung, karena Pak Arthur dan Ibu Yuli sedang giat-giatnya di dalam pelayanan dan membawa jiwa-jiwa begitu banyak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ya,
Nomor rekening beliau sudah kami taruh di layar deskripsi. Silakan didukung bagi teman-teman yang diberkati. Oke, kita berdoa buat semuanya supaya kasih karunia Tuhan bisa turun di dalam setiap kehidupan kita, dan Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.